Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Junaidi pada tugas UTS testing dan implementasi bidang TAI. Yang mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Alfat Riza Kholdani. Presentasi ini berjudul tentang komparasi metode pengujian unit test dan integration test, serta juga analisis jurnal pengembangan unit testing dan integration testing. RSIPA pengelola data bootcamp PT Mitra Integrasi Informatika. Kita mulai dengan bagian pertama. Bagian pertama membahas tentang perbandingan unit test dan integration test. Mula-mula kita akan membahas tentang apa itu sih unit test. Unit testing merupakan teknik pengujian yang menguji bentuk atau bagian terkecil atau unit terkecil dari sebuah susunan kode atau modul untuk memastikan fungsinya berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian ini biasanya dijalankan saat programmer melakukan perubahan kode untuk mendeteksi kesalahan sedini mungkin. Cakupan unit test adalah pada satu unit tertentu saja per tes, dan jika unit yang diuji memiliki ketergantungan atau ketergantungan ini kita kenal juga dengan dependensi dengan unit lain, maka akan dilakukan mocking. Apa itu sih mocking? Mocking ada pembuatan objek yang objek dependensi yang mocking adalah pembuatan objek dependensi yang direkayasa agar menyerupai dengan objek dependensi tersebut. Jadi mocking itu objek palsu. Kemudian apa itu integration test? Integration testing umumnya dibuat setelah unit test. Integration testing adalah pengujian di mana semua komponen diuji sebagai satu kesatuan, di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap komponen dapat bekerja sama untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berbeda dengan unit test yang berfokus pada satu unit tertentu saja di tiap tes. Tes integration test menguji beberapa komponen sekaligus dan memastikan komponen tersebut berfungsi dengan baik secara bersamaan. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada cara pengujian menangani dependensi. Dalam unit test, tiap dependensi diganti dengan objek palsu atau kita sebut juga dengan mock, seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Agar cakupan unit test tetap kecil, sedangkan dalam integration test dependensi tetap saling terhubung dengan objek aslinya, sehingga fungsionalitasnya tetap sama dengan komponen-komponen tersebut dapat diuji sebagai satu kesatuan. Perbedaan lainnya juga unit test dibuat oleh programmer, sedangkan integration test biasanya dilakukan oleh tim penguji terpisah atau biasanya dilakukan oleh tim quality assurance atau biasanya disingkat dengan QA. Proses menemukan error pada unit test itu lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan integration test, karena unit test hanya melakukan pengujian pada unit tunggal, sedangkan integration test melakukan pengujian pada objek yang saling terhubung. Sehingga untuk menemukan error dan memperbaikinya itu memerlukan waktu lebih lama. Dan juga perbedaannya
Pembuat unit test itu mengetahui struktur internal kode, sedangkan integration test sebaliknya. Biasanya pembuat tes integration test tidak harus mengetahui struktur internal kode. Oleh karena itu, unit test dikategorikan termasuk white box testing dan integration test termasuk black box testing. Kemudian untuk perbandingan lainnya, kita gunakan ilustrasi piramida pengujian. Kita tahu kan ya, kalau piramida itu bentuknya paling bawahnya paling besar, sedangkan semakin ke atas itu semakin mengecil, menggambarkan bahwa pengujian pada tingkatan yang paling bawah itu harus kita buat paling banyak, sedangkan semakin naik tingkatannya semakin sedikit juga pengujian yang harus kita buat. Pada tingkat pertama itu unit test. Nah, unit test ini harus kita buat sebanyak-banyaknya. Kemudian tingkat kedua itu service atau kita sebut di sini dengan integration test. Kemudian paling atas itu UI testing. Kita tidak akan membahas tentang UI testing karena presentasi ini akan fokus pada dua pengujian saja, yakni unit test dan integration test. Kemudian lagi pada sebelah kiri piramida itu terdapat panah yang menggambarkan bahwa pengujian yang paling bawah itu paling cepat dan semakin ke atas itu semakin lambat. Dan di bagian kiri juga terdapat panah yang menggambarkan bahwa biaya yang pengujian pada tingkat paling bawah itu paling murah dan semakin tinggi tingkatan pengujiannya itu semakin mahal. Nah, oleh karena itu tadi kita harus membuat unit tes paling banyak dibandingkan dengan tes yang lainnya karena dia itu lebih cepat dan juga paling murah dari segi biaya. Kemudian pada bagian kedua tentang analisis bagaimana pengujian diterapkan pada kasus proyek REST API pengelola data bootcamp pada PT Mitra Integrasi Informatika. Pertama kita mungkin akan membahas tentang unit testing terlebih dahulu. Unit testing diterapkan pada service layer yang memuat sebagian besar logika bisnis dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi yang dibutuhkan memiliki layernya dari controller, service, sama repository, sama database. Kemudian metode ini menggunakan framework XUnit dan beberapa library pendukung seperti Insubstitute untuk membuat objek mock. Kemudian ada juga library Autofacture untuk membuat objek konkret secara otomatis sebelum test case dilakukan, dan Fluent Assertion untuk melakukan validasi terhadap output secara sintak yang lebih intuitif. Implementasi unit testing pada proyek ini mengikuti tahapan berikut: membuat kelas tes untuk setiap service, tadi pertama membuat kelas tes untuk setiap service, misalnya assertion service test untuk asset service, melakukan mocking, kemudian melakukan mocking terhadap semua dependensi yang dibutuhkan oleh service yang diuji. Membuat test case dengan format naming yang terdiri dari method atau fungsi yang diuji. Kemudian tahapan selanjutnya kondisi pengujian dan hasil yang diharapkan. Setiap test case mengutip pola orange, oak, assert atau kita sebut
di sini dengan triple A. Orange Oak Assert sendiri memiliki. Oke, lanjut aja. Kemudian membahas tentang tahap penerapan integration test. Integration testing itu diterapkan pada controller layar, di mana setiap endpoint atau URL menuju sumber daya tertentu yang didefinisikan. Pengujian integration test ini menggunakan objek AC termasuk akses ke database. Integration testing pada proyek ini menggunakan framework XUnit dan library Microsoft.ASP.NET Core.MVC. Testing untuk menjalankan aplikasi API dalam konteks testing. Pengimplementasian integration testing meliputi konfigurasi substitusi database konteks dengan koneksi database testing, kemudian pembuatan kelas pembantu yang mengimplementasikan interface e-async lifetime untuk mengelola kondisi database, pengujian, kemudian membuat test case untuk setiap kontrol dengan pola triple A, di mana tiap dilakukan dengan mengirimkan HTTP request real ke endpoint yang diuji dan melakukan verifikasi terhadap responnya. Kemudian saya akan membahas tentang implementasi tantangan, mengidentifikasi tantangan atau hambatan dan menyoroti solusi yang digunakan pada jurnal yang dievaluasi. Tantangan pertama adalah yang dihadapi oleh penulis jurnal adalah isolasi database dan pengembalian data ke kondisi awal di setiap test case. Tanpa isolasi, data aktual bisa tercampur dengan data testing, menimbulkan kesalahan pengujian. Dan data harus dikembalikan ke kondisi awal agar tiap test case nanti tidak saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak terjadi kegagalan yang tidak seharusnya. Untuk yang diterapkan adalah jadi solusi yang diterapkan pada tantangan terutama ini adalah dibuat dan dikonfigurasi database khusus untuk tes, yang mana database ini terpisah dengan database production, dan menerapkan interface e-async lifetime untuk mengotomatisasikan siklus data tes di database mulai dari inisialisasi skema database test dan mengisi data dummy dan mengembalikan data dummy tersebut ke kondisi awal setelah selesai tiap satu case. Kemudian lagi masalah koda adalah cakupan pengujian yang luas. Proyek REST API yang sudah dikembangkan secara signifikan memiliki banyak fitur yang perlu diuji, sehingga sulit bagi pembuat jurnal untuk mencakup seluruh fitur dalam pengujian karena masalah tersebut. Penulis jurnal yakni Rizky Setiawan dan Lutfi Rizal, unit testing dan integration test diterapkan hanya pada kode yang berhubungan dengan pengembangan fitur baru untuk menghindari cakupan yang terlalu besar. Dan yang ketiga sekaligus bermasalahannya terakhir yang disoroti adalah banyaknya ketergantungan service layer terhadap unit lainnya, sehingga menimbulkan kompleksitas pada mocking pada unit test. Tanpa mocking, unit test tidak bisa diisolasi dan akan cenderung jadi semacam integration test alih-alih pengujian unit. Solusi yang digunakan adalah menggunakan library pihak ketiga, yakni
and Substitute untuk membuat mock object auto. Kemudian ada library auto fixture untuk membuat data dummy secara otomatis, dan menggunakan Fluent Assertion untuk melakukan asuransi atau validasi hasil kode yang dijalankan dengan sintaks yang intuitif. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, evaluasi hasil pengujian dan implementasi. Kesimpulan yang didapat adalah dari total 68 task case pada pengujian unit dan 86 pada pengujian integrasi, semua kasus tes berhasil lolos tahap pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang telah dikembangkan telah berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan. Kombinasi dua metode tersebut memberikan kepercayaan diri yang tinggi bahwa kode bebas bug pada level unit dan juga integrasi, dan juga meminimalisir regresi saat pengembangan fitur baru dan membantu mendeteksi error sedini mungkin. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yakni 5, rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Kita mulai dari rekomendasi perbaikan dan pengembangan yang pertama. Rekomendasinya adalah menerapkan continuous integration sebagaimana disarankan dalam sebagaimana yang disebutkan oleh penulis jurnal dalam jurnal yang dibahas ini. Penerapan sistem continuous integration menggunakan layanan seperti GitHub Action dapat mengotomatisasikan proses pengujian, sehingga pengujian dapat dijalankan secara otomatis setiap kali ada perubahan kode. Hal ini akan memudahkan proses integrasi kode dan mendeteksi potensi kesalahan lebih awal. Kemudian yang kedua, peningkatan kode coverage. Meskipun test case yang dibuat sudah sangat banyak dan perlu dilakukan analisis kode coverage untuk memastikan bahwa seluruh kode yang kritis telah tercakup dalam pengujian. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang belum diuji secara memadai. Yang ketiga, penerapan test driven development. Ini fungsinya untuk mengembangkan fitur baru penerapan metodologi TDD dapat dipertimbangkan di mana pengujian dibuat lebih dahulu sebelum kode program. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kode yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diuji dengan baik. Jika ada yang bertanya, lah kok tesnya dibuat lebih dulu daripada kode? Bagaimana kita tahu apa yang dites sebelum kodenya itu dibuat? Biasanya kan kita bikin kayak sistem requirement dari sistem requirement dan spesifikasi aplikasi yang telah kita buat. Kita akan membuat tes kemudian rekomendasi peningkatan yang keempat, diharapkan untuk menerapkan database migration. Mengembangkan sistem migrasi database otomatis untuk keperluan testing dapat mempermudah proses setup dan teardown database testing sehingga proses pengujian dapat berjalan lebih efisien. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir, mendokumentasikan test case.
membuat dokumentasi yang lebih lengkap untuk setiap tes kasr, termasuk tujuan pengujian, kondisi yang diuji, dan hasil yang diharapkan, agar dapat memantau pengembang selanjutnya atau yang lainnya dalam memahami tujuan dan cakupan pengujian, atau bahkan menambahkan task yang belum pernah ditambahkan. Untuk ya literatur review yang digunakan bisa daripada selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.